Sampurasun. Hari ini saya ingin menawarkan ruang diskusi mengenai bagaimana penerimaan pada diri kita kaitannya dengan menerima sinyal, menerima energi dari ruang kesemestaan agar kita tumbuh kembali menjadi manusia yang peka terhadap segala fenomena yang terjadi, terutama yang terkait nantinya dengan kecerdasan tubuh kita. Apa yang dimaksud dengan penerimaan? Seperti halnya kita melihat. Saat kita melihat, apapun yang kita lihat, kita menerimanya. Menerima gelombang cahaya ya, masuk ke dalam mata kita tanpa kita tolak, tanpa kita bisa menyaringnya. Jadi kalau kita mau melihat satu objek-objek yang lain pun ikut masuk dalam pandangan kita. Demikian juga dengan telinga kita. Telinga kita itu juga sama, tidak ada yang bisa menahannya. Ya kecuali kalau kita tutup mata, tutup telinga, itu bisa. Cuman dalam hal ini yang saya maksud adalah prinsipnya hampir sama seperti itu. Jadi suara apapun yang ada di sekitar kita sebetulnya tidak bisa kita saring. Itu masuk semua. Contohnya kayak sekarang ini saya bisa mendengar suara burung, suara denting, suara motor, suara speaker, dan banyak suara-suara lain yang sebetulnya sangat tidak terbatas suara itu. Hanya berdasarkan desibelnya manusia ada keterbatasan dalam menangkapnya. Demikian juga dengan mata kita. Kalau yang sudah terlalu jauh tentu detilnya hilang. Nah, dalam hal ini kita juga sama seperti penciuman, artinya hidung kita. Kita menerima begitu saja apapun yang masuk ke dalam hidung kita. Kayak sekarang ada aroma dupa, ada aroma rumah, ada aroma buku, ada aroma tumbuhan, dan banyak sekali masuk ke dalam hidung kita. Jadi ini sebuah penerimaan. Nah, seperti itu. Tapi dalam hal ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana kaitannya dengan diri kita, tubuh kita. Kita itu sudah melupakan bahwa seluruh tubuh kita sebetulnya merupakan sistem dari sebuah penerimaan. Mereka atau tubuh kita ini memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam menerima gelombang energi, yaitu energi kesemestaan atau bilanglah ruang kelistrikan. Jadi lingkungan kita ini sebetulnya dipenuhi dengan kelistrikan, dipenuhi dengan gelombang, dipenuhi dengan cahaya, getaran, dan lain sebagainya. Hanya kita seringkali tidak menyadarinya, padahal itu terjadi setiap saat. Nah, yang saya maksud dalam penerimaan ini adalah kita mencoba untuk fokus menyadari, menghilangkan diri kita, tanda petik menghilangkan ya. Jadi kita tidak lagi bicara tentang bagaimana kita melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini kita lakukan secara bersamaan. Artinya yang selama ini kita selalu membuat penolakan terutama. Kira-kira begini caranya ya, saya ingin bicara cara saja biar lebih cepat gitu. Jadi pada saat kita berjemur, contoh ini berjemur, pada saat kita berjemur di pagi hari, kita kan membiarkan tubuh kita tersinari oleh sinar matahari, lalu tubuh kita menyerap kehangatannya, menerima gelombang cahayanya, dan itu sangat berpengaruh pada tubuh kita, dari mulai bagian wajah atau bagian kepala dan seterusnya sampai setubuh-tubuh. Lalu kita menerima kehangatannya, dan kehangatan itu menyerap pada diri kita. Pernah juga mungkin Anda pergi ke suatu tempat dan merasa kedinginan karena adanya angin. Ada angin,
kita terima angin itu bukan dingin ya tentunya ya, tetapi menerima sentuhannya, angin menyentuh diri kita. Biarkan kita terima itu semua dengan sadar. Tapi seringkali kita kan menggunakan pakaian untuk menutupi itu. Ya, kemudian juga pada saat suatu ada kondisi kita merasa kedinginan, ya, itu bukan karena adanya angin. Nah, lalu kita buru-buru menggunakan jaket. Nah, kemudian kalau panas kita menggunakan payung atau malah kita berteduh. Nah, itu sebetulnya bukan sebuah penerimaan, itu sebetulnya sebuah penolakan. Nah, nanti lagi, ayo kita coba agar kecerdasan tubuh kita aktif lagi. Kecerdasan tubuh kita bangkit lagi dengan senyatanya, atau membuat naturalisasi lagi lah, dinaturalkan lagi, dibiarkan tubuh kita ini betul-betul menjadi makhluk alam yang mampu menerima energi yang ada dalam ruang kesemestaan ini. Satu saat nanti coba kita atau Anda duduk dan rasakan bahwa di situ ada dingin, walaupun rasanya tidak dingin. Tapi coba rasakan ada rasa dingin. Ini dilakukan dengan kesadaran ya. Jadi intinya adalah bukan penolakan. Yang dimaksud penolakan tadi saya sudah katakan, kalau panas pakai payung, kalau dingin pakai jaket, kalau kita menghirup sesuatu kita tutup gitu. Tapi ini bukan persoalan ini penginderaan, ya, tapi penginderaan yang kita akan latih adalah melalui kulit atau penerimaan pada seluruh tubuh kita. Pada saat dingin, coba rasakan dingin itu. Jangan terlalu lama, biarkan dingin itu masuk. Dan buat sebuah afirmasi atau katakan pada diri kita, aku adalah dingin dan dingin adalah aku. Nah, jadi kalau kita berada di tempat dingin, coba kita rasakan dingin itu, tidak perlu lama. Bilanglah 5-10 menit untuk pemula ya, 5-10 menit. Sama seperti kita berjemur. Ketika kita berjemur, sadari dan katakan pada diri kita, aku adalah kehangatan dan kehangatan adalah aku. Biarkan otak kita mau bekerja sama, memerintahkan fisik atau raga kita diperintahkan oleh otak, kemudian hingga ke tingkat rasa. Biarkan itu semua terjadi dan kita rasakan, kita nikmati. Jadilah aku adalah kehangatanmu dan kehangatanmu adalah aku. Seperti juga ketika ada angin, engkau menyapa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Biarkan angin itu menerpa diri kita. Biarkan. Untuk yang pemula, yaitu tadi, cobalah 5-10 menit, rasakan itu semua. Demikian juga pada saat kita berdiri di tanah atau kita menyentuh tanah, coba katakan juga bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Lalu ketika kita di air juga sama. Pada saat kita mandi atau berendam, coba katakan aku adalah engkau, engkau adalah aku. Dan rasakan dinginnya air itu meresap pada diri kita. Sehingga kita juga mau menerima dingin itu setulus hati. Artinya, kuncinya adalah kita menerima selugu mungkin, sepolos mungkin, dan betul-betul kita menyatu dengan dia, dengan unsur-unsur tadi. Biarkan itu semua masuk ke dalam diri kita. Dengan melatih seperti itu, maka kecerdasan dasar dari diri kita sebagai makhluk ya, yang terbentuk oleh 4 unsur utama, angin, api, tanah, dan air, itu terasa. Sehingga ketika yang dibilang cahaya atau sebuah kekosongan itu, nah itulah diri kita.
Diri kita adalah kekosongan yang menerima keempat unsur tadi, menerima dengan begitu bahagia, menerima dengan rasa bahagia, sehingga tidak ada blokade lagi atau tidak ada sesuatu yang kita tolak lagi, karena memang tidak bisa ditolak sih sebetulnya, bahwa kita ini terdiri dari 4 unsur itu, angin, api, tanah, dan air, dan cahaya. Nah, dengan demikian ketika kita menerima, belajar, ini perlu proses, perlu latihan yang cukup panjang. Saya yakin mungkin juga akan membosankan, tapi kalau Anda bersungguh-sungguh atau kita bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, maka kita akan merasakan bahwa sebetulnya kita ini tanda petik tidak ada. Yang ada adalah 4 dimensi energi itu ditambah 1 energi cahaya atau energi kekosongan atau energi yang sunyi. Nah, keempat unsur tadi bergabung ke dalamnya. Lalu itulah yang menjadikan diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa terpahami dan bisa menjadi bahan perenungan. Coba direnungkan lagi, jangan terburu-buru ya. Bahwa kita tidak akan terlepas dari ruang energi, dan kita terima ruang energi ini masuk ke dalam diri kita. Semua yang energi yang ada di luar diri kita itu sebetulnya semua juga ada di dalam diri kita, hanya kadarnya menjadi kecil. Kenapa? Karena seringkali kita menolaknya. Oke, selamat berlatih, jangan mudah bosan. Semoga kita semua ke depan dengan pola latihan seperti ini akan menjadi orang yang sehat, ceria, sejahtera, dan bahagia tentunya. Hormat dari saya untuk semua. Salam cinta kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.